Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim dimanapun Anda berada, saya Alvan Thorik mengucapkan selamat Hari Santri 22 Oktober 2025. Dari santri untuk santri oleh santri. Di tengah arus modern ini Mitra Muslim, di zaman yang benar-benar modern ini, tentu tantangan dunia akan nyata. Ada seseorang yang benar-benar membuktikan bahwasannya nilai pesantren bukanlah penghalang untuk berkiprah di dunia profesional. Namun, bekal yang kuat untuk menjadi pribadi tangguh dan berintegritas. Berbekal ilmu agama, Mitra Muslim, dan juga ilmu dari para ulama tentunya ya, yang disiplin dan terarah selama bertahun-tahun di lingkungan pesantren, beliau melangkah menapaki dunia bisnis konstruksi dan renovasi rumah. Tentunya dengan dunia seperti ini, Mitra Muslim, ini menuntut ketelitian, tanggung jawab, dan kepercayaan dari para klien. Dan Alhamdulillah, siapakah beliau? Beliau adalah Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO dari Zamzam Renovasi. Untuk refleksi Hari Santri dalam catatan santri. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvan. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini kita tahu ini kan sudah Hari Santri nih Pak Arif, ya kan ya, yang dimana memang para santri ini berperan penting dalam yang pertama ada kemerdekaan juga gitu ya. Dan kita tahu santri itu belajarnya cuma agama dan kitab-kitab tuh, cuman itu saja. Tetapi Pak Arif ini memilih untuk menjadi CEO Zamzam Renovasi nih, ya kan ya, yang dimana itu dikonstruksi renovasi rumah ya Pak Arif ya. Dan bagaimana pengalaman Pak Arif di pesantren dulu yang membentuk karakter Pak Arif sebagai seorang pengusaha Zamzam Renovasi ini. Baik, terima kasih Mas Alvan dan Mitra Muslim. Alhamdulillah. Maziltu toliban, ora pekot-pekot sapa ingsun toliban, jadi santri. Jadi walaupun sudah tidak ada di pondok pesantren, tapi pada dasarnya saya tetap santri. Santri dari Allahyarham Kiai Haji Toha Muid di pondok pesantren Al-Islah Badar Kidul Kediri. Jadi kiai saya, kalau kita mengatakan tentang istiqomah, mungkin kiai saya itu adalah bukti konkret dari sebagai istiqomahan. Jadi Mas Alvan dan Mitra Muslim, pondok pesantren Al-Islah itu ada di Bandar Kidul, kota Kediri. Jadi memang Yai Toha Muid itu mengajarkan kepada kita. Jadi kita santri itu tiap hari tidak lepas, senantiasa dalam pantauan dan juga arahan beliau. Pesan beliau itu begini, le awakmu, manggilnya dulu co, iya, konco misalnya. Konco. Kalau Surabaya mungkin rek gitu ya. Iya. Co, le awakmu kuwi kaku, teges, dadio pikulan. Pikulan itu seperti kalau kita dulu orang jualan soto itu kan seperti pikul gitu ya. Itu kan kaku itu. Tapi dia kaku, tapi dia bisa membawa beban di kanan, kiri atau depan atau belakang. Le awakmu kuwi luwes, lemes, maksudnya itu orangnya fleksibel, iso dadi tali yang bisa mengikat. Jadi artinya beliau itu mendidik para santri itu untuk senantiasa relevan dan juga tetap senantiasa signifikan. Baik, Masya Allah. Jadi apapun posisi kita, jadi apapun watak kita, kul kuliyak malu ala syakilatihi. Jadi apapun bakat kita, peran kita ada di mana, kita harus selalu relevan dan juga tetap signifikan. Oleh karena itu, beliau memberikan kesempatan kepada kami belajar tentang agama, belajar tentang kehidupan, di saat yang sama juga menekankan kepada kami untuk belajar tentang bagaimana tata kelola kehidupan ini. Kita sesuai dengan syakilahnya masing-masing, potensinya apa? Ya tadi, kalau kita itu bisa menjadi seorang yang bisa memikul tanggung jawab besar, ya ambil itu. Baik. Kemudian kalau kita itu orangnya fleksibel, luas, ya kita harus bisa mengikat komponen-komponen itu. Baik. Kiai saya itu adalah kiai yang berwawasan luas. Saya masih ingat betul, saya itu pernah baca koran beliau itu berbahasa Arab, jadi luar negeri. Sehingga setiap pagi itu kita itu zikir namanya al-aurat, wirid-wirid al-maksurat dari Rasulullah SAW. Kemudian juga lalaran kitab-kitab seperti Imriti begitu.
Kemudian beliau itu selalu memberikan tauji-tauji. Sehingga ya itu yang saya ingat salah satunya adalah itu tentang bagaimana seorang santri itu seharusnya. Begitu. Baik. Lantas bagaimana Bapak? Ini kan Bapak sudah menjalankan bisnis Zam-Zam renovasi, ya kan ya, konstruksi rumah, renovasi rumah dan lain-lainnya gitu ya. Bagaimana Bapak Arif ini menerapkan nilai-nilai kejujuran dan amanah yang diajarkan selama di pesantren? Baik, kiai saya itu berpesan. Jadi ketika kita itu mau istilahnya boyong itu artinya kita itu nggak ada mantan santri, nggak ada kita itu terus kemudian lepas dari pondok, enggak. Jadi kita itu dipesani, lek awakmu metu apa istilah boyong, itu istilahnya bukan berarti pindah dari pondok, tetap pondok. Dimanapun kita berada, pesan beliau itu adalah satu, jangan tinggalkan sholat jamaah. Kemudian yang kedua itu adalah tetap ngaji. Jadi itu kata kuncinya, sehingga artinya kalau jadi santri itu yo tetap ngaji, kemudian juga tidak meninggalkan sholat jamaah. Jadi sehingga nilai-nilai dari pondok pesantren itu harus tetap ada. Artinya kalau kita itu sholat berjamaah, pasti kita itu serawung dengan orang. Kemudian kalau itu ngaji, ya nilai-nilainya, ya insya Allah Allah akan tetap menjaga kita seperti itu. Sehingga dari situlah kemudian beliau menyampaikan juga dalam kutip ya, ojo kos dalam artian boleh kita itu kos. Karena beliau menyampaikan kos itu qaswatul qulub, yaitu kos yang kita itu tidak ngaji, kemudian juga tidak sholat berjamaah. Jadi berpotensi qaswatul qulub, bahwa hati itu bisa keras, kan begitu. Lah oleh karena itu, ketika kita itu menjaga seperti itu, nilai-nilai dan nuansa yang diajarkan di pondok pesantren, termasuk kemudian ketika kami di Zam-Zam renovasi dengan value kami, yaitu siap. Yang pertama adalah solutif, yang kedua adalah inspiratif, kemudian yang ketiga amanah, keempat adalah profesional, begitu. Baik. Jadi istilahnya kan kalau kita ngaji dulu itu ada sifat wajib Rasulullah SAW. Jadi solutif itu misalkan kita ambil dari bagaimana karakter dari Rasulullah SAW itu adalah fatonah. Inspiratif itu adalah bagaimana kita itu bisa menyampaikan sesuatu itu yang benar. Jadi kita dulu itu diajarkan di pondok itu setiap malam Jumat, kita itu ada yang namanya muhadharah itu. Ini apa namanya? Pidato ya. Begitu. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan benar. Akhirnya tentang bagaimana kita negosiasi, kita berdiplomasi, dari kemudian kita menyampaikan cara presentasi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu ini kan bahasa Arab dan bahasa Indonesia kadang-kadang berbeda. Jadi kan Rasulullah itu kan sidik. Sidik itu kan jujur. Lah kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia itu jadi namanya amanah. Maka kita jadikan sidik itu adalah amanah. Kemudian kita ada yang namanya profesional. Profesional itu kalau dalam bahasa Arabnya justru itu namanya amanah. Jadi bagaimana kita itu menjalankan sesuatu itu sesuai dengan aturannya bagaimana, kan begitu. Sehingga di pondok pesantren ya kita meneladani sifat Rasulullah SAW dan itu mewarnai dari bagaimana nilai atau value dari Zam-Zam renovasi itu diambil dari sesuatu yang diajarkan di pondok pesantren. Baik, menarik ya mitra muslim ya. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih Pak, saya ini kan Bapak kan sudah lama banget ya, sudah lulus, maksudnya tetap santri kan, cuman tapi sudah keluar dari pesantren, terus sampai umur sekarang nih, terus ke Zam-Zam renovasi atau perjalanannya Bapak sendiri, apa sih yang dikangenin di pondok pesantren ini Bapak? Jadi dinamika dan yang ngangenin di pondok pesantren itu adalah santri itu sabendino ngantri. Iya. Itu egaliter ya. Jadi santri itu egaliter. Jadi Masya Allah. Jadi kiai saya. Ya Masya Allah. Jadi pondok pesantren kami itu apa ya? Kita itu yang butuh itu kita. Oleh karena itu disebut dengan toliban. Tolibun itu karena yang butuh itu kita. Sehingga itu seolah-olah kita itu di pondok itu disediakan dapur sendiri, disediakan kamar sendiri, kan begitu kan. Kita itu tidak bayar kepada kiai, kita itu bayar untuk diri kita sendiri. Jadi mohon maaf ya, jadi kalau dari segi rupiah itu, Masya Allah itu nggak nyucuk. Justru kiai yang istilahnya banyak berkorban untuk kami. Jadi kiai kami itu, Masya Allah di tengah kesibukan beliau menjadi seorang kiai, beliau juga punya usaha sendiri begitu kan. Kalau di balik kamar itu saya melihat
Apa nih, Pak? Bagaimana beliau itu mengawasi sendiri ketika truk itu turunkan kayu, kan begitu. Ya Allah. Itu luar biasa. Iya. Jadi kiai saya itu setiap pagi itu beliau itu keliling tangi tunggu itu keliling pondok. Itu istiqomah. Jadi saya katakan di awal tadi keistimewaan kiai kami itu kan istilah ada gotaan-gotaan itu ya didatangi oleh kiai kami. Jadi setiap sebelum subuh itu. Jadi terus kemudian itu bagaimana beliau itu ngaji setelah subuh, kemudian ngaji jam 9 untuk santri-santri senior. Beliau itu menjelang sholat asar itu ada di kamar. Itu ritmenya seperti itu. Oh iya. Jadi itu lambang sebuah keistiqomahan di situ. Jadi artinya bahwa kita itu ya harus kuat tirakat, kuat prihatin kan gitu dan egaliter. Tidak ada anaknya orang kaya, tidak ada. Kita itu sama. Jadi kita hidup sederhana, egaliter, bersahaja, tapi kita harus rajin, kita harus sanggup untuk prihatin untuk mencapai cita-cita yang lebih besar. Masya Allah. Nah, gitu. Dari Pak Arief, Mitra Muslim ya, CEO dari Zam-Zam Renovasi. Terakhir nih Pak Arief, mumpung ini hari spesial di hari santri ya, 22 Oktober 2025. Apa sih harapan Pak Arief nih yang masih santri tentunya sampai sekarang ya Bapak ya? Untuk para santri yang sekarang masih menuntut ilmu di pondok pesantren. Gimana nih Pak Arief? Baik, bismillah adik-adik santri sekalian. Banggalah menjadi seorang santri. Jadi santri itu adalah bentuk dari perjuangan. Indonesia merdeka itu karena perjuangan para santri. Oleh karena itu kenapa hari santri itu tanggal 22 Oktober. Itu kita saat ini yang ada di Surabaya itu untuk mengingat-ingat kembali bahwa hari santri itu adalah ketika Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari itu menyerukan sebuah seruan jihad kan begitu. Itu lambang bahwa peran seorang santri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Dan kita harus mengambil peran signifikan, kita harus senantiasa relevan dalam segala zaman. Jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Kalau dulu kita bisa berperan untuk memerdekakan Indonesia dan mempertahankan Indonesia, sekarang jadilah orang yang signifikan, orang yang relevan untuk mengisi kemerdekaan itu. Terima kasih Bapak Arief Farudin ST, founder dan owner Zam-Zam Renovasi. Pak Arief, terima kasih telah mengisi di catatan santri. Semoga ini juga menjadi motivasi buat teman-teman dan mitra muslim semua. Ya, kisah dari Pak Arief Farudin ST, mitra muslim, founder dan owner Zam-Zam Renovasi. Santri yang berkiprah sebagai pengusaha konstruksi ini membuktikan bahwa dunia usaha tidak harus meninggalkan nilai-nilai spiritual dan juga kejujuran. Justru dengan menjunjung tinggi prinsip amanah dan etika kerja Islami, Pak Arief mampu membangun kepercayaan dan reputasi yang solid di tengah persaingan bisnis yang ketat. Setiap proyek yang ditangani bukan hanya soal bangunan fisik mitra muslim, melainkan tentang membangun kepercayaan, profesionalisme, dan keberkahan. Selamat Hari Santri untuk semua santri yang mengabdi untuk negeri dengan beragam profesi. Selamat mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Dari santri untuk santri oleh santri. Saya Alvan Thorik pamit. Terima kasih bersama Pak Arief juga ya, founder Zam-Zam Renovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.